Sementara itu tidak jauh dari kampung Jaguar Paw tampak muncul seorang berwajah seram. Ia tampak sedang mengamati keadaan sekitarnya. Rupanya orang ini tidak datang sendirian. Ia membawa segerombolan orang dengan senjata di tangan, seolah-olah siap untuk berperang. Sesaat orang itu menengok ke kanan dan ke kiri untuk melihat kesiapan anak buahnya. Sementara anak buahnya siap menunggu perintah darinya. Dan perintah telah jatuh. Orang-orang itu pun merayap maju perlahan-lahan agar tidak membangunkan orang-orang di kampung Jaguar Paw. Jaguar Paw seolah-olah mendapatkan isyarat. Ia pun bangun dan menuju keluar rumahnya. Ia melihat sekelilingnya tampak sepi, hanya gonggongan anjing yang terdengar. Dan tiba-tiba ia melihat sekelompok orang membawa obor mengitari kampungnya yang kecil itu. Ia segera membangunkan anak dan istrinya lalu membawa keluar. Belum sempat keluar, moncong tombak telah berada di mukanya. Ia segera menghindar. Ia menghindar dengan meminjam tenaga lawannya. Ia membanting pria yang menyerangnya itu. Orang itu pun roboh pingsan. Dan tanpa menunggu waktu lagi, ia membawa anak dan istrinya kabur dari tempat itu. Sementara di tempat lain, para penyerang itu mulai menyergap penduduk kampung Jaguar Paw. Mereka yang masih tertidur lelap terbangun, namun sebelum sadar sepenuhnya sebuah tali telah menjirat lehernya dan menarik ke belakang. Segera para penyerang itu mengikatnya. Mereka ternyata tidak membunuh para penduduk yang berhasil ditangkap. Mereka hanya mengikat lalu mengumpulkan mereka di satu tempat. Perempuan-perempuan pun tidak luput dari tangkapan mereka. Para penyerang semakin banyak masuk dalam perkampungan kecil itu dan mulai membakar rumah-rumah penduduk. Suasana menjadi panik. Ayah Jaguar Paw pun tidak luput dari serangan itu. Ia segera menyuruh anak-anak lari meninggalkan tempat itu. Sementara Jaguar Paw yang berusaha lari menyelamatkan istrinya yang sedang hamil tua telah sampai ke sebuah sumur yang telah mengering. Dengan tergesa-gesa ia menyuruh istrinya turun dan sembunyi di dalam sumur. Istrinya ketakutan dan sempat menolak, namun Jaguar Paw memaksanya demi keselamatan keluarganya. Dengan seutas tali yang terbuat dari akar, dan mulailah istrinya perlahan-lahan turun ke bawah. Ternyata sumur itu cukup dalam dan baik untuk sembunyi. Sementara penyergapan dan penangkapan terhadap orang-orang kampung itu pun terjadi dengan sangat kejam. Mereka tak segan-segan memukul. Yang lelaki ditangkap dan diikat, sementara yang melawan dikeroyok rame-rame, termasuk si Tumpul. Badannya yang besar dan pukulannya yang keras ternyata menyulitkan para penyerangnya. Butuh 3 orang dan 1 jaring untuk menaklukkannya. Sungguh naas nasib Jaguar Paw ketika ia sedang berusaha menyembunyikan istrinya di dalam sumur. Tampak salah seorang penyerang telah melihatnya dan dia pun segera lari menuju ke Jaguar Paw. Sementara Jaguar Paw mempercepat uluran talinya agar penyerang itu tidak mengetahui keberadaan istrinya. Penyerang itu semakin dekat dengan Jaguar Paw dan Jaguar Paw pun mempercepat uluran talinya, dan akibatnya istrinya terjatuh dengan keras di lantai sumur. Setelah melepas talinya, Jaguar Paw pun menyongsong penyerang itu dan terjadilah perkelahian hidup mati antara Jaguar Paw dan penyerang itu. Dengan satu sentakan, Jaguar Paw pun terlempar melewati lubang sumur itu. Sang penyerang segera melompat dan sebuah sepakan kaki dari Jaguar Paw itu membuat penyerang itu terjatuh hampir masuk ke dalam sumur. Namun Jaguar Paw menangkap kaki penyerang itu, dan saat itulah sang penyerang melihat ke bawah. Ia melihat istri Jaguar Paw. Jaguar Paw panik dan ia pun menarik senjata milik lawannya dan kemudian memukulnya sampai penyerang itu tak berdaya. Jaguar Paw segera menarik tubuh orang itu ke atas. Jaguar Paw mengatakan ia akan menolong kawan-kawannya dan ia berjanji akan kembali. Jaguar Paw menuju ke perkampungan hendak menolong kawan-kawannya. Saat itulah ia melihat ayahnya sedang bertarung dikeroyok beberapa orang. Dengan amarah yang meletup-letup, ia berlari menolong ayahnya. Seorang penyerang itu hendak mencegah, namun hanya dengan sekali banting ia tak berdaya. Dan ketika lawan ayahnya hendak mengayunkan senjata menyerang ayahnya, Jaguar Paw berlari dan dengan satu lompatan ia menubruk lawan itu. Mereka saling menelikung dan memukul. Di satu kesempatan, Jaguar Paw berhasil memojokkan lawannya itu ke sebuah pohon, dan pisau yang seharusnya diarahkan kepadanya kini dengan sekuat tenaga Jaguar Paw telah membalikkan ke lawannya itu. Pisau itu hampir menghujam di leher lawan itu. Namun sebuah jiratan telah menelikung leher Jaguar Paw dan orang itu pun selamat dari kematian. Jaguar Paw akhirnya tidak berdaya setelah dikeroyok oleh beberapa orang. Ia melihat ayahnya telah diikat, dan celakanya tangan kanan dari ketua penyerangan itu mendengar ketika Jaguar Paw mengucapkan kata ayah. Dengan senyum licik ia merenggut kalung ayah Jaguar Paw, kemudian melemparkannya ke hadapan Jaguar Paw.
Angin berhembus kencang ketika pisau itu menggurat leher ayah Jaguar Paw, dan dia sempat berpesan agar Jaguar Paw tidak takut, dan pelan-pelan tubuhnya pun terjatuh tak berdaya. Jaguar Paw hanya memejamkan matanya tanpa bisa berbuat apa-apa. Kemudian tangan kanan ketua penyerangan itu menghampiri Jaguar Paw, dan sekali pukul Jaguar Paw pun pingsan. Jaguar Paw tersadar dari pingsannya ketika mendengar jerit tangis seorang perempuan. Ketika ia mengedarkan pandangannya, ia melihat semua teman-temannya telah terikat. Kondisi mereka benar-benar menyedihkan. Mereka diikat lehernya yang dikaitkan ke sebuah bambu. Tanpa sadar, Jaguar Paw melihat ke sumur di mana istrinya sembunyi. Di situ tampak seorang sedang memeriksa sumur itu. Di dalam sumur, istri Jaguar Paw segera bersembunyi di cekungan sumur sehingga orang itu tidak melihatnya. Kemudian ia berusaha mendiamkan anaknya yang mulai menangis. Untuk mengetahui di dalam sumur itu ada orang atau tidak, penyerang itu melemparkan sebuah batu ke dalam sumur. Anak Jaguar Paw menjerit. Untuk memastikan orang yang di dalam sumur itu tidak selamat, ia memutuskan tali pengikat kaki istri Jaguar Paw. Kejadian menyedihkan itu tidak luput dari pandangan Jaguar Paw, dan ia pun berjanji dalam dirinya akan kembali lagi. Setelah yakin tidak ada orang lain yang tertinggal, rombongan itu pun segera berangkat melakukan sebuah perjalanan. Mereka berjalan dalam kondisi terluka sekujur badan. Kesedihan ditinggal mati orang-orang yang dicintai, dan yang terjadi di hadapan mereka adalah mereka harus meninggalkan anak-anak mereka, ditambah lagi kondisi tangan dan leher terikat ke sebuah bambu. Ini benar-benar akan menjadi perjalanan yang melelahkan. Semua orang dibawa kecuali anak-anak. Ketika perjalanan dimulai, anak-anak itu masih mengikuti mereka. Mereka menangis sambil memanggil orang tuanya yang terluka dan terikat. Kondisi mereka benar-benar menyedihkan. Mereka harus hidup sendiri tanpa orang tua di tengah hutan yang ganas dan liar. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah Jaguar Paw yang dengan terpaksa harus meninggalkan istrinya yang ditinggal di dalam sumur. Jaguar Paw sempat melihat ke arah sumur, dan kebetulan saat itu tali pengikat kaki istrinya bergerak ke bawah seolah ada yang menariknya. Jaguar Paw langsung terbayang kondisi anak dan istrinya di dalam sumur. Entah bagaimana mereka bisa hidup. Dan perjalanan anak-anak itu terhenti oleh sungai yang besar di hadapannya, sementara orang tua mereka yang kini menjadi korban perbudakan dan perdagangan manusia tetap berjalan menyeberangi sungai yang deras dan lebar. Perjalanan Jaguar Paw dan teman-temannya masih panjang. Setelah menyeberangi sungai yang deras dan lebar serta dalam keadaan tubuh lemah dan sekujur badan terluka, kini mereka harus melewati jalan kecil di tepi jurang. Salah melangkah sedikit saja akibatnya akan fatal. Dan ini benar-benar terjadi. Salah satu teman Jaguar Paw yang terluka tiba-tiba terpeleset dan hampir jatuh ke jurang kalau tidak ditolong oleh Jaguar Paw dan teman-temannya. Mereka mau tidak mau harus menarik tubuh temannya itu kalau tidak ingin jatuh berbarengan ke dalam jurang yang tinggi dan dalam. Karena mereka diikat satu rangkaian, jatuh satu jatuh semua. Jaguar Paw dan teman-temannya harus menarik sekuat tenaga tubuh temannya yang sudah tidak bisa menahan beban tubuhnya yang lemah dan terluka. Dan naasnya anggota suku penyerang tidak ada yang membantu. Mereka malah menganggap itu sebagai tontonan yang menarik. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, akhirnya temannya bisa diangkat ke tepian. Anggota penyerang itu lalu melepaskan tali pengikat leher, dan tanpa diduga-duga ia mendorong tubuh itu ke jurang. Semua orang kaget dan marah, termasuk Jaguar Paw. Namun lagi-lagi dia tidak berdaya. Sementara pemimpin penyerang yang ada di depannya heran ketika dia menengok ke belakang, tidak ada rombongan lain. Ia lalu mengecek dan ia melihat di salah satu rangkaian ada satu orang yang hilang. Ia lalu menanyakan hal itu ke anggotanya, namun tidak ada yang menjawab. Rupanya sang pemimpin itu mengetahui siapa yang melakukannya. Lalu ia menantang kalau ada yang hilang atau dibunuh hasil tangkapannya, ia akan berhadapan dengannya. Lagi-lagi semua diam, tak ada yang berani menjawab. Lalu perjalanan pun dilanjutkan kembali. Perjalanan kali ini telah sampai ke sebuah hutan. Di kejauhan mereka melihat seorang anak perempuan sedang menangisi anggota keluarganya yang meninggal. Setelah dekat, ternyata badan anak itu terdapat bercak-bercak luka. Salah seorang anggota suku penyerang memperingatkan agar jangan mendekati anak itu karena ia mengidap penyakit menular. Tapi ternyata begitu anak kecil itu melihat rombongan, ia malah mendekat. Salah satu anggota suku penyerang mengusir anak itu, namun anak kecil itu terus mendekat. Karena takut tertular penyakit anak kecil itu, anggota suku penyerang itu mendorongnya dengan kayu.
Beberapa kali ia didorong namun ia tetap merangsek maju. Akhirnya untuk menghentikan anak itu, ia pun menusukkan kayu itu ke badan anak kecil itu. Bukannya sekali namun berkali-kali, membuat anak kecil itu pun berhenti. Ia pun menatap tajam orang itu dan kata-katanya benar-benar mengejutkan semua orang di situ. Gadis itu mengatakan bahwa suku mereka yang besar akan segera berakhir kejayaannya, dan jangan pernah meremehkan pria yang berlari dengan jaguar di belakangnya, karena dialah yang akan menghancurkan kalian, dan orang itu saat ini telah berada di antara kalian.